Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8A, 8B? Ketemu lagi sama Mem Alfi di SMP Negeri 1 Sukodono. Lihat ini, kelihatan enggak? Ketemu lagi sama Mem Alfi di pembelajaran IPA. Sebelum kita lanjutkan, saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, siap belajar dengan baik, diniatkan semuanya untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah dan menjadi kebaikan buat kita semuanya. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Masih di pembelajaran daring selama masa pandemi COVID ini. Alhamdulillah kita masih bisa terus komunikasi dan alhamdulillah beberapa dari Anda sudah mengikuti dengan baik pembelajaran daring ini dan semoga bisa tetap lanjut sampai pandemi ini berakhir ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gerak benda. Gerak benda. Kalau pada pertemuan berikutnya kita sudah belajar tentang gerak Gerak tumbuhan ya. Gerak tumbuhan dan juga gerak sistem gerak manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang gerak benda. Jadi, makhluk hidup kemarin bisa bergerak, geraknya dilakukan karena gaya dari dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri ya. Sementara benda juga bisa mengalami gerakan benda biasanya juga diakibatkan karena gaya dari luar, gaya eksternal ya, entah gaya dorong, entah gaya tolak, entah gaya mesin dan lain sebagainya ya. Nah, untuk tema 1 tentang gerak benda, gerak makhluk hidup, kegiatan 1 sudah pernah kita laksanakan ya. Alhamdulillah sudah banyak selesai kegiatan 1, sudah banyak yang mengumpulkan. Kemudian kegiatan 2 dan kegiatan 3 tentang peta konsep sistem gerak manusia dan LK tulang itu juga sebagian besar juga sudah selesai mengerjakan. Semoga materi 1 dan materi 2 dapat dipahami dengan baik ya. Kemudian nanti siap-siap ulangan untuk kegiatan 1, 2, 3. Tetapi sekarang fokus ke kegiatan kita kali ini yaitu kegiatan 4, yaitu membahas tentang gerak lurus pada benda. Oke. Nah, ini. Nanti silakan ini mulai bagian ini ya dan seterusnya nanti Anda catat di jurnal ya. Anda catat di jurnal kecuali kayak gambar keterangan gini tidak perlu ya. Nanti Mem Alfi sampaikan mana yang perlu dicatat dan mana yang tidak perlu dicatat. Tapi sebagian besar ini harus dicatat di jurnal, bukti belajar Anda nanti ya difoto seperti biasanya dan di email ke Mem Alfi ya. Dikerjakan di jurnal masing-masing. Oke, untuk menambah sumber belajar Anda di materi kegiatan 4 ini Anda bisa buka buku siswa halaman 2 sampai 9 ya. Materinya juga ada di sana. Selebihnya nanti saya bantu menjelaskan lewat video ini ya. Jadi gerak benda itu ada 2 macam, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB ya, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nanti istilah ini akan sering kita pakai ya, ada GLB, ada GLBB. Jadi Anda harus dapat mengingatnya dengan baik. Ya, di sini ada GLB, gerak lurus beraturan. Di sini digambarkan ada ada atlet ya. Atlet yang sedang berlari di mana dia di situ Anda bisa lihat di situ dia bergerak pada detik pertama ke detik kedua jaraknya 5 meter. Ke detik keempat 5 meter. Selanjutnya 5 meter. Nah, dari sini antara jarak dan waktu tetap sama yang ditempuh, berarti kecepatan yang dialami atau dialami oleh atlet ini konstan ya, gerak lurus beraturan. Kemudian
ada GLBB di mana kecepatannya berubah-ubah. Oke, kita lanjutkan. GLB gerak lurus beraturan. Ini yang kita bahas pertama ya, nanti silakan dicatat juga, adalah gerak lurus yang kelajuannya selalu tetap setiap saat. Seperti dicontohkan atlet tadi ya, gerakannya tetap lurus, kemudian kecepatannya tetap juga. Karakteristik GLB, lintasan berupa garis lurus, kecepatan konstan, dan tidak mengalami percepatan, tidak mengalami perubahan kecepatan dan tidak mengalami percepatan. Ya, itu GLB. Nah, terkait dengan GLB nanti ada rumus untuk pemecahan masalah ya, untuk mencari kecepatan yang ini ya. Rumus mencari kecepatan V sama dengan S per T, untuk mencari jarak S sama dengan V kali T, dan untuk mencari waktu T sama dengan S per V. Apa itu masing-masing istilah-istilah tersebut? Nah, ya ini ya. Jadi V itu adalah kecepatan benda. Ya, satuannya adalah meter per sekon. Ini. Kemudian S itu jarak ya, satuannya meter, dan T itu waktu, satuannya sekon atau detik. Sekon itu sama dengan detik ya. Itu rumus terkait, nanti kita akan gunakan rumus ini, belajar menggunakan ini di pemecahan masalah GLB ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk memahami GLB, Mem Alfi akan mengajak kalian membandingkan grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLB dan GLBB. Dengan demikian Anda bisa membandingkan, oh bedanya GLB dan GLBB itu seperti ini ya. Nah, kegiatan pertama yaitu Anda membuat grafik terkait kecepatan dan terhadap waktu. Kecepatan terhadap waktu untuk GLB. Di sini ada kasusnya. Mem Alfi di sini menceritakan sebuah kasus atau data ya. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon. Ini berarti setiap detik mobil menempuh jarak yang sama, yaitu 20 meter. Data pergerakan mobil tersebut ditampilkan dalam tabel berikut. Nah, ini ya. Di situ ada detik pertama jaraknya. Nih, detik pertama jaraknya 20. Sehingga kecepatannya S per T 20 meter per sekon. Detik kedua menempuh 40 dan seterusnya. Ya, ini datanya. Ya. Kemudian tugas Anda yang pertama adalah menggambarkan grafik. Nanti Anda gambar ulang ini grafiknya. Anda tulis lagi ya ini tadi nanti ya. Terus gambar ulang grafiknya, sumbu X dan sumbu Y. Di sini sumbu X mewakili waktu atau T ya, dan sumbu Y ini mewakili kecepatan atau V. Nah, Anda masukkan datanya. Pada waktu 1 detik, kecepatannya berapa? Oh, maaf, 0 dulu ya. Ke waktu 0 detik, kecepatannya berapa? 0. Berarti di sini titiknya. Kecepatan saat 1 detik, kecepatannya berapa? Oh, 20. Berarti di sini titiknya. 3 detik berapa? Dan seterusnya. Anda buat titik-titik dulu. Nah, setelah Anda buat titiknya, baru Anda hubungkan titik-titik tersebut membentuk suatu garis. Seperti ini ya. Misalnya nanti Anda lihat grafiknya apakah jadi miring gini, atau berkebalikan, atau lurus, atau melengkung ya. Nanti Anda lihat grafiknya bagaimana hasilnya ya. Itu GLB. Kemudian contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya, mobil yang sedang berjalan dengan kecepatan tetap, pesawat yang melaju di lintasan dengan kecepatan tetap ya. Kemudian kereta api yang melaju di lintasan yang tetap juga. Nah, di sini Mem Alfi akan memberikan video. Bentar ya. Video tentang contoh GLB. Nah, di sini ada, Anda lihat. Nah, di sini ada mobil ya, bergerak dia mobilnya. Tuh, dengan kecepatan tetap 80 km per sekon. Ada juga pesawat. Di sini pesawat juga dia bergerak ya dengan kecepatan 1000 km per hour atau kilometer per jam. Ini saya ulang ya videonya ya. Mana
Ini ya. Oke, Anda perhatikan itu tetap ya, kecepatannya tetap. Nah, oke, sudah Anda pelajari barusan lewat videonya ya. Nah, sekarang kembali ke pembahasannya. Nih. Jadi, yang namanya apa itu? Yang namanya GLB itu kecepatannya tetap tidak berubah ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang GLBB. Untuk GLBB, Anda bisa lihat di sini pengertiannya. Maaf, itu poinnya B ya maksudnya ya, bukan bukan A. B, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak lurus yang kelajuannya berubah-ubah tiap waktu. Ya, GLBB bedanya dengan GLB tadi, kalau GLB kecepatannya konstan tetap tidak berubah, kalau GLBB itu berubah-ubah kecepatannya. GLBB gerak benda itu lintasannya lurus, terus kelajuannya atau kecepatannya bisa berubah karena adanya percepatan. Jadi percepatan itu mempengaruhi kecepatan. Kalau dipercepat, kecepatannya bisa nambah. Kalau diperlambat, kecepatannya juga bisa berkurang. Nah, perubahan kecepatan ini mempengaruhi perubahan kecepatan ini menyebabkan benda mengalami gerak yang disebut dengan GLBB. Oke. Nah, di sini karakteristik. Kita lihat ya. Karakteristik apa ini? GLBB. Lintasannya berupa garis lurus, kecepatannya berubah-ubah dan mengalami percepatan tidak sama dengan 0. Jadi kecepatannya ada, percepatannya ada ya. Nah, untuk rumus terkait GLBB di sini ada beberapa rumus ya, tapi yang sering digunakan nanti ada beberapa, salah satu saja yang Anda bisa pilih ya. Di sini ada rumus mencari percepatan, simbolnya A. Percepatan itu A. A sama dengan VT min V0 kali T. Dibagi T. A sama dengan VT min V0 per T. Apa itu A? A itu simbol dari percepatan ya, satuannya meter per sekon kuadrat. V0 itu kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. VT itu kecepatan akhir. V0 dan VT satuannya sama-sama meter per sekon. Terus ada T. T itu satuannya sekon atau detik. Ya, itu untuk mencari percepatan. Kemudian ada rumus mencari jarak, S sama dengan V0. Ini ya. S sama dengan V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Ribet ya rumusnya ya. Tapi nanti insya Allah mudah ya pengerjaannya ya. Kemudian ada mencari VT atau kecepatan akhir atau kecepatan saat tertentu. VT rumusnya sama dengan V0 kali plus A kali T. Nah, ini ya. Nanti silakan dicatat poin ini. Poin tentang gerak lurus berubah beraturan. Dicatat juga ya. Nah, sama dengan yang tadi, untuk bisa membandingkan antara GLB dan GLBB, Anda juga perlu membuat grafik satu lagi, grafik terkait GLBB ya. Di sini memodifikasi data ya. Ada di sini kejadiannya ada troli bergerak meluncur di jalan miring. Anda juga kalau misalnya naik sepeda di jalan yang miring terasa lebih cepat ya. Itu GLBB ya. Atau Anda saat main seluncuran di kolam, itu awalnya pelan terus semakin lama semakin cepat ya. Itu juga GLBB. Nah, di sini kasusnya sebuah troli bergerak meluncur di jalur miring. Gerakan troli itu bermula lambat dan kemudian menjadi cepat. Ya. Data pergerakannya seperti ini. Nah, di sini yang troli ya, pada detik pertama menempuh jarak 2 meter ya, sehingga kecepatannya 2 meter per sekon.
Detik kedua menempuh 6 meter sehingga kecepatannya 6 meter per sekon. Detik keempat menempuh 20 meter sehingga kecepatannya sekian sampai detik ke-7. Nah, sama kayak yang tadi, Anda buat grafiknya. Sumbu Y ini adalah V, sumbu X ini adalah T. Ya, jadi kita buat grafik kecepatan terhadap waktu. Kita lihat ya. Misalnya pada detik atau waktu ke-0, kecepatannya berapa? 0. Berarti Anda buat titik di sini. Gitu ya. Kemudian detik pertama, berapa kecepatannya? 2. Berarti Anda di sini 1, Anda buat titik di sini. Detik kedua, berapa kecepatannya? 6 misalnya. Dan seterusnya sampai detik ke-7 Anda buat titiknya masing-masing. Lalu setelah titiknya ready, Anda hubungkan masing-masing titiknya. Ya, bisa jadi nanti grafiknya seperti ini. Bisa jadi turun, bisa jadi lurus, bisa jadi kebalikannya ya. Jadi kita lihat bagaimana datanya, nanti akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Nah, setelah Anda punya 2 grafik, nanti buktikan ke Mem Alfi apakah sama grafiknya GLB dan GLBB atau berbeda. Bedanya di mana ya? Nanti dari hasil kerja Anda Mem Alfi bisa tahu. Nanti setelah selesai Anda bisa kumpulkan ya. Oke, itu tentang GLBB. Nah, ini GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya saat naik sepeda di jalan menurun. Ya, rosot gitu. Itu GLBB dipercepat. Buah jeruk yang jatuh dari pohon. Itu GLBB dipercepat juga. Pesawat lepas landas itu juga kan jalannya pelan ya pertama ya, terus semakin cepat terus dia terbang deh. Itu juga termasuk GLBB dipercepat. Gerakan air terjun juga GLBB dipercepat ya. Kalau ada juga GLBB diperlambat, contohnya apa? Bola yang dilempar ke atas. Jadi ketika Anda melempar bola atau sesuatu yang lain, batu, buah misalnya Anda lempar ke atas, awalnya gerakannya cepat. Ketika dia pertama dilempar sampai ke atas dia diem ya, berarti dia melambat. Itu di GLBB dipercepat. Kalau benda itu kemudian jatuh lagi, ganti lagi, GLBB dipercepat ya. Motor atau mobil yang direm ini juga sama, dari bergerak kemudian sampai berhenti itu mengurangi kecepatan ya. Kemudian mengayuh sepeda di jalan tanjakan ini juga sama, GLBB diperlambat. Terus saat mendaki gunung mendaki gunung itu Anda pasti tidak bisa cepat ya, pasti lambat. Kalau turun gunung bisa lebih cepat ya. Itu beberapa contoh GLBB. Nah, dari sini mungkin bisa dipahami beda utama dari GLB dan GLBB ya. GLB kecepatannya tetap, GLBB kecepatannya berubah-ubah. Siapa yang mempengaruhi kecepatan GLBB? Percepatan. Nah ya, itu nah selanjutnya kita akan berlatih memecahkan masalah terkait GLB dan GLBB seperti yang tadi disampaikan Mem Alfi. Jadi di sini kita terapkan rumusnya ya. Yang pertama kita bahas adalah GLB dulu. Ini ada contoh soal. Anda baca ya. KKY berlari dengan kelajuan tetap atau kecepatan tetap, yaitu 2 meter per sekon. Ini info awal, maaf. 2 meter per sekon. Jarak yang ditempuh KKY setelah 25 sekon adalah, nah ini permasalahan ya, ada permasalahan. Untuk memecahkan masalah Anda harus memakai cara berpikir yang runtut. Nah, pemecahannya biar runtut Anda harus pakai diketahui, ditanya, dan dijawab. Dulu kelas 7 pasti sudah pernah ya. Nah, apa saja yang diketahui? Diketahui itu berisi info yang ada dalam soal. Ya. KKY berlari dengan kelajuan tetap, kecepatan tetap. Berarti info pertama adalah kecepatan. Kecepatannya berapa? 2 meter per sekon. Info pertama. Info kedua adakah? Ada. Yaitu waktu, ya, disimbolkan T.
Berapa T atau waktunya? 25 detik atau 25 sekon. Itu informasi kedua. Ada lagi informasi yang lainnya? Ada enggak? Cuma 2, ya, cuma 2. Nah, kemudian permasalahannya apa? Permasalahannya adalah apa yang diminta soal, ya. Permasalahannya itu ditanyakan, yang ditanyakan dalam soal. Apa yang ditanyakan? Di sini kebetulan yang ditanyakan adalah jarak. Jarak disimbolkan S, ya. Nah, kita sudah punya data informasi diketahui ada V dan T. Kemudian yang ditanyakan, yang dipermasalahkan adalah S. Nah, sekarang kita bisa pecahkan masalah pakai rumus GLB yang tadi disampaikan di awal, ya, yaitu V sama dengan S per T, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kita tinggal masukkan informasi yang kita punya. V-nya berapa ya tadi di informasinya, diketahuinya? Oh, V-nya 2, tulis 2 V-nya, ya. Kemudian S ditanyakan, S tidak diketahui, ya. S jadi masalahnya, jadi S tetap disimbolkan S. Kemudian ada info T berapa? Oh, T sesuai di info itu 25 sekon. Sampai sini pahami, ya. Jadi Anda masukkan data informasi ke rumus. Tinggal seharusnya perhitungan matematik. 25 pindah ruas ke sebelah, jadi dikalikan 2, ya. 2 kali 25 sama dengan S jaraknya. Jadi S atau jaraknya ketemu 50. Jadi jarak yang ditempuh KKI setelah 25 detik berlari adalah sejauh 50 meter, ya. Itu contoh GLB. Nah, nanti Anda berlatih lagi di sini memodifikasi 4 soal terkait GLB. Anda pakai rumus yang kurang lebih sama, yaitu V sama dengan S per T, ya. Tapi ada beberapa keunikan di masing-masing soal. Jadi Anda coba kerjakan di rumah, ya. Itu GLB. Selanjutnya Mem Alfi akan menjelaskan tentang pemecahan masalah GLBB. Nah, GLBB ini levelnya sedikit naik, tapi Anda pasti bisa. Mem Alfi percaya, ya. Asalkan diniatkan yang baik, belajar, Anda pasti bisa. Oke, contoh pertama untuk GLBB. Sebuah benda awalnya mengalami kelajuan atau kecepatan. Berarti ini adalah informasi kecepatan awal, ya, sebesar 2 meter per sekon. Lalu mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Berdasarkan uraian tersebut, tentukan kelajuan benda pada detik kelima. Agak panjang soalnya, ya. Sekarang untuk memecahkan masalah, kita cari info di dalam soal. Di dalam masalahnya ada info apa saja. Yang pertama kita cek ini kelajuan awal. Simbolnya adalah V0. Besarnya berapa? Catat 2 meter per sekon. V0 sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian info berikutnya ada percepatan atau A. Percepatan A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, ya. Kemudian ada info apa? Ini detik kelima, 5 detik. Itu informasi waktu. Simbolnya T, ya. Tulis T sama dengan 5 sekon. Ada 3 informasi kali ini dalam soal, ya. Lalu masalahnya apa? Masalahnya ditanya apa? Ditanya apa? Kelajuan benda pada detik kelima. Berarti itu VT simbolnya, ya. VT. Nah, diketahui sudah, ditanya sudah. Sekarang penyelesaian masalahnya, ya. Penyelesaian masalahnya pakai rumus ini GLBB, ya. VT sama dengan V0 plus A kali T. Setelah tulis rumusnya, kita masukkan informasi yang kita temukan. VT diketahui? Tidak. VT ditanyakan. Tetap tulis simbol VT. V0 berapa? 2 meter per sekon. Benar. A berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Benar. T berapa? 5 detik. Betul. Nah, sekarang tinggal perhitungan matematis, ya.
Kalau ada operasi matematika seperti ini, ya, silahkan dahulukan perkalian. Ya, berarti 2 kali 5 dulu, jangan 2 tambah 2 dikali 5, salah nanti. Ya, perkalian dahulukan, 2 kali 5, 10 ketemu. Kemudian ditambah 2, ketemu 12. Jadi kelajuan benda pada titik kelima atau kecepatan benda pada detik kelima adalah 12 meter per sekon. Gitu untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal kedua masih GLBB, ya, beda yang ditanyakan. Kita baca ya soalnya ya. Kelajuan awal mobil adalah 20 meter per sekon. Kelajuan awal V0 ya, sambil dibayangkan, oh V0, awal V0. Kemudian mobil direm sampai berhenti. Berarti ini VT, kecepatan akhirnya. Berapa kecepatan akhirnya kalau berhenti? 0 ya. Dan memerlukan waktu 5 detik. Berdasarkan info tersebut, tentukan perlambatan yang dialami mobil. Nah, sekarang beda permasalahannya ya. Kita cari info dalam soal dulu ya. Yang pertama, V0. Nih, V0 kecepatan awal 20 meter per sekon. Oke, cek ya. Kemudian VT kecepatan akhir 0 meter per sekon. Oke, cek. Kemudian waktunya 5 sekon. Nah, yang ditanyakan, oh maaf, ini yang ditanyakan bukan VT ya. Ini yang ditanyakan A. Memang Alfi keliru, maaf ya. Yang ditanyakan A, percepatan. Jawab pakai rumus GLBB. VT sama dengan V0 plus A kali T. Nih rumusnya. Masukkan angkanya, infonya. V0-nya, VT-nya berapa? 0. V0-nya 20, betul, 20. Nih ya, 20 ya. Kemudian A-nya ditanyakan. 5-nya, waktunya 5 ya. Nah, setelah itu operasi matematis. Didahulukan yang perkalian ya. 5A, 20 plus 5A. Terus pindah ruas, 20 pindah ke sebelah kiri jadi negatif. Negatif 20 sama dengan 5A. A sama dengan negatif 20 dibagi 5. A-nya ketemu min 4. Ya, jadi mobil mengalami perlambatan sebesar 4 meter per sekon. Loh, mem itu kan negatif, kenapa nggak ditulis negatif? Itu negatif itu hanya tanda kalau itu perlambatan ya. Sementara nilainya tetap dituliskan positif, yaitu perlambatan sebesar 4 meter per sekon. Nah, itu contoh soal kedua. Tentang GLBB, Mem Alfi juga memberikan 4 soal permasalahan ya untuk Anda selesaikan di rumah. Coba pahami dari contoh Mem Alfi tadi. Kalau sambil menuliskan contoh soal tadi, dituliskan ya nanti semuanya ya, ditulis. Itu Anda sambil diruntut bagaimana cara ngitungnya, bagaimana memasukkan ininya, nanti memasukkan informasi ke rumus ya. Itu Anda pelajari betul-betul, Anda telusuri betul-betul supaya Anda bisa benar-benar paham. Jika ada kesulitan, mungkin Anda bisa nanya orang terdekat, misalnya ada kakak ya, orang tua, atau mungkin Anda bisa kerja dengan teman yang rumahnya dekat ya. Silakan Anda bisa tukar pikiran, atau kalau kesulitan nanti bisa hubungi Mem Alfi ya. Jadi tugas Anda di kegiatan 4 itu tadi semuanya mencatat tentang GLB dan GLBB, membuat grafik dan menyelesaikan permasalahan GLB dan GLBB. Untuk ini soalnya juga ditulis ulang ya, jangan hanya jawabannya saja, tapi soalnya juga ditulis ulang supaya nanti penyelesaian Anda yang di jurnal ini bisa dipakai untuk sumber belajar. Kalau ulangan harian atau kalau ujian semester nanti ya bisa dipakai belajar ulang.
Ya, itu saja dari Mem Alfi penjelasannya, singkat saja. Jika ada kesulitan nanti hubungi Mem Alfi. Untuk deadline pengumpulan tugas nanti saya infokan di grup. Ya, itu saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Salam semangat untuk semuanya. Kemudian selalu sehat, jaga protokol kesehatan ya, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Kemudian pastikan hati selalu bahagia ya. Itu dari Mem Alfi. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.